itu ya. Sekarang aku sampaikan ya. Ustazah, iya. Jadi kayak gitulah, masih banyak yang ragu, nggak apa-apa. Ustazah, sholat sunnah 4 rakaat dibagi 2 boleh. Mau tanya cara sedekah Jumat buat guru di pondok, nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa, sedekah aja, masukkan 2.000, 2.000, 2.000, 5.000, 5.000, nanti ganti dengan uang besar. Setelah diganti dengan uang besar, maka teman-teman boleh sedekahkan ya. Oke, kemarin Selasa. Oh iya, besok Kamis ya. Dipendam sekarang ketika disampaikan pada ragu. Jadi dakwah itu mesti pelan-pelan teman-teman ya, yang sesuai dengan kadar daripada jamaahnya. Itu kan terbukti ketika aku sampaikan sholat sunnah 4 rakaat, pada masih kita pelan-pelan belajar, nggak apa-apa. Ustaz ya, kalau sholat datang pas tahiyat akhir gimana? Kalau teman-teman datang pas tahiyat akhir, maka teman-teman masbuk total, mesti menyambung lagi 4 rakaat sekaligus ya. Ustaz ya, siap Mbak Masmu, Mbak Nur ya. Ustaz ya, kajian tentang zakat mal apa dalam bentuk uang atau bisa sembako? Dalam bentuk uang menurut Imam Hanafi bagus ya. Ustaz ya, kalau menghadapi tetangga yang tak mau sama kita karena kita mau Ramadan, kita cukup ucapkan saja mohon maaf lahir dan batin. Perkara dia memaafkan atau tidak itu urusan dia nanti dengan Allah, Mbak Mama Yayu, Mbak Yens ya. Yang penting ucapkan aja mohon maaf lahir dan batin. Meminta maaf tugas kita, memaafkan tugasnya dia ya. Ayat pendek apa aja yang dibaca saat tarawih sendirian, bebas aja, nggak ada masalah ya. Ustaz ya, apa bisa wakaf Quran untuk orang tua yang meninggal dunia? Boleh. Ya Allah, aku berwakaf, dengan wakaf ini lapanglah kuburan orang tuaku, berhenti malaikat menyiksanya, ringanlah siksa kuburnya, bisa. Ustazah, datang bulan 7 habis udah sholat habis. Gimana Mbak Urip? Ustazah, apakah sholat fardu yang lama-lama tertinggal tidak boleh mengerjakan sholat sunnah? Boleh. Nanti yang lalunya berdosa, sholat sunnahnya berpahala. Tinggal nanti dihitung mana berat dosa dan pahalanya. Karena al-aslu fi syai'in muqayyid fil af'al muqayyid bihukmi syar'i. Kita itu dihitung per kasus aktivitas kita. Ustazah, niatnya masbuk total duduk dulu. Usahakan duduk. Jadi misalnya kita orang udah tahiyat akhir nih guys, duduk tahiyat akhir ya. Kita baru datang ya, sengaja aku sholat zuhur 4 rakaat wajib atasku, tetap mengikut imam lillahi ta'ala. Allahu Akbar, takbir dulu, ikut duduk, Allahu Akbar. Nanti mereka salam kanan, salam kiri, kita langsung berdiri dan langsung 4 rakaat ya. Ustazah, saya ngeflek terus habis haid 15 hari. Kalau udah ngeflat lebih dari 15 hari itu udah istihadah Mbak. Hari ke-15 Mbak mandi aja. Hari ke-16, 17, 18, 19 Mbak boleh sholat, boleh tawaf, boleh umroh, boleh puasa. Nggak jadi masalah. Kalau punya teman suka traktir makan kita, tapi dia usahanya membungakan uang, gimana? Kalau udah pasti pakai uang itu, berarti itu uang syubhat. Teman-teman dah yang traktir ya, jangan dia. Ustazah, iya, mau tanya kalau sedekah subuh, ya itu boleh nggak nominalnya beda-beda? Nggak apa-apa. Misalnya hari ini 2.000, besok 5.000, besok 10.000, nggak apa-apa. Yang penting konsisten. Kenapa aku suka katakan 2.000, 2.000, 2.000? Biar konsisten dulu aja dengan uang yang kecil. Lama-kelamaan jadi terbiasa. Oke? Ustazah, gaji 8 juta, wajib zakat 200.000. Ustazah, gitu ya, mau tanya kenapa jin korin tinggal dalam diri kita? Wallahualam bisa. Tak tahu juga kenapa. Nanti aku tanya pula sama jin ya. Ya, jin itu ada ya teman-teman ya. Ustazah, kalau lagi menyusui boleh nggak puasa? Boleh. Teman-teman nanti bisa ganti kodo atau fidyah ya. Ustazah, iya, gitu ya, Mbak Titi, Mbak Erni. Siapa Muhammad ya? Ustazah, sholat sunnah qobliyah asar 4 atau 2 rakaat? Boleh 2, boleh 4 ya. Ustazah, apa niat sedekah Jumat? Rabbana taqabbal minni. Pokoknya kalau mau sedekah, mau infak, mau wakaf ya, mau teman-teman
zakat, mau traktir makan kawan, mau kasih makan kucing, Rabbana taqabbal minni. Ya Allah, terimalah dariku. Ya Allah, terimalah dariku. Ya Allah, terimalah dariku ya. Nah, itu ya, teman-teman ya. Ya Allah, terimalah dariku. Nah, itu doanya. Rabbana taqabbal minni. Ya Allah, ya, terimalah dariku ya. Ustazah, gaji 8 juta dengan anak 6, wajib nggak zakat? Zakat mbak ya. Ustazah, kodo di waktu duha harus sholat. Kodo di waktu duha. Maksudnya gimana mbak? Ustazah, ya, menjemur di malam hari nggak jadi masalah. Ustazah, bolehkah kita menjamak sholat yang tertinggal karena kesibukan di kantor? Nggak boleh. Jamak sholat itu hanya boleh dikerjakan kalau teman-teman melakukan perjalanan minimal 85 km ya. Minimal 85 km ya. Ustazah, oke. Jika subuhnya kesiangan, apa masih bisa sedekah subuh? Sedekah aja. Itu karena belum terbiasa aja. Lama-lama juga oke aja kok ya. Lama-lama juga terbiasa. Ustazah, iya. Oke. Kenapa buah yang dilarang dimakan Nabi Adam buah kuldi? Oh, nggak tahu juga kenapa. Wallahu a'lam bishawab. Yang jelas Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqrabu hadhihi syajarah." Ya, jangan kau dekati pohon ini ya. Wala taqrabu hadhihi syajarah. Ya, itu perintahnya. Ya, tapi didekati juga ya kan. Wa qala ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah ya. Hai Adam, tinggallah engkau dengan istrimu di surga. Ya, wala taqrabu hadzal syajarah. Jangan kau dekati pohon ini, tapi didekatinya pula. Tapi kenapa yang tidak boleh didekati itu pohon kuldi? Kenapa enggak pohon rambutan aja? Kenapa enggak pohon pinang aja? Itu wallahu a'lam bishawab ya. Ada hal yang perlu kita tahu, ada hal yang tidak harus kita menguasai semuanya. Ustazah, sedekah subuh pas selesai sholat apa mau sholat? Sedekah subuh itu dari azan subuh sampai habis waktu subuh ya. Nah, pokoknya dimasukkan aja ke celengan atau ditaruh ke dalam masjid. It's okay. Oke. Ustazah, bagaimana cara la haula wala quwata illa billah. Ustazah, bunyi petir teman-teman, nggak kedengeran ya. Ustazah, perempuan boleh nggak ikat rambut saat sholat? Nah, laki-laki tidak boleh. Kalau perempuan boleh. Besok masih bisa puasa qada hari terakhir. Ustazah, iya. Madu nanti Barakna jam 9 ya. Ustazah, boleh nggak sholat taraweh 8 rakaat? Oke, tapi imamnya 23 rakaat? Boleh. Misalnya di masjid 20 rakaat plus 3 rakaat. Teman-teman ikuti yang 8 aja. Terus pulang. Witirnya di rumah. Nggak ada masalah ya. Mereka tarawihnya 20 rakaat nih, kita udah tahu nih. Ya udah kita pulang teman-teman ya. Kita pulang setelah 8 rakaat witirnya di rumah. Nggak apa-apa. Ustazah, bolehkah kita minum pil KB biar tidak haid untuk Ramadan? Nggak boleh. Tapi kalau untuk umroh, kemudian untuk haji, masih ada ulama khalaf yang membolehkan ya. Ustazah, sedekah subuh dikasih ke anak boleh nggak? Tentu boleh ya. Ustazah, cara sholat taraweh sendiri di rumah. Oke, teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya. Yang baru mampir klik foto aku yang ada di atas, follow, aktifkan tombol loncengnya. Saran aku, teman-teman cek video-video aku semuanya ya. Karena hampir 100% pertanyaan teman-teman sebenarnya ada di video. Tapi nggak apa-apa, kita ngobrol santai aja di akun ini. Aku ulang 2 menit tentang cara sholat taraweh di rumah. Dilakukan 2-2-2-2. 8 rakaat cukup. Tapi pecah aja jadi 2-2-2-2. Sengaja aku sholat taraweh 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Lakukan kayak biasa, kayak sholat subuh aja. Nanti salam kanan, salam kiri, pasang niat lagi. Sengaja aku sholat taraweh 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Nah, lakukan 4 kali. Niatnya aja yang berbeda. Caranya kayak sholat subuh. Berarti 1, 2, 3, 4 kali salam. Berarti teman-teman udah lakukan 8 rakaat. Lalu boleh dilanjutkan dengan sholat witir. Witir itu biar lebih gampang, 3 rakaat dipotong aja jadi 2. Jadi sengaja aku sholat witir 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Salam kanan, salam kiri, naik lagi. Sengaja aku sholat witir 1 rakaat sunnah atasku karena Allah. Berarti totalnya ada 5 kali salam untuk 2 rakaat. 2, 2, 2, 2 taraweh.
duanya lagi witir, dan satunya lagi witir. Ayatnya bebas aja, nggak jadi masalah. Tapi witir yang 1 rakaat terakhir dilakukan, iya ya, dilakukan Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas di rakaat terakhirnya. Kalau teman-teman melakukannya di rumah, mungkin karena anak sakit, ada cucu di rumah, ada anak di rumah, gak pernah nih teman-teman bisa ke masjid, maka teman-teman bisa lakukan di rumah. Ya, pokoknya dari habis isya sampai azan subuh ya. Jam 1 boleh, jam 2 boleh, jam 3 malam boleh, tunggu anaknya tidur dulu juga boleh, gak jadi masalah. Nah, kalau teman-teman lakukan witir itu, tarawih dan witir habis isya, tengah malam boleh aja sholat tahajud, tapi jangan witir lagi, ya. Oke, witir dulu baru tarawih nggak apa-apa, ya. Jadi begitu caranya, ya. Pokoknya teman-teman gitu aja biar gampang udah. Pokoknya 2 tarawih. Nanti 2 dan 1-nya adalah witir. Lebih gampang. Kalau 4-4-3 susah nanti teman-teman ya. Nah, untuk teman-teman yang pemula, kecuali udah ngerti cara 4-4-3 ya. Tarawih sendiri di rumah boleh, nggak usah ajak aku, nggak apa-apa ya. Ustazah, besok masih bisa puasa Senin dan Kamis bagi yang udah terbiasa puasa sebelum nisfu Sya'ban. Dan besok masih ada sehari untuk qadha ya. Oke. Ustazah, apakah boleh witir 1 rakaat aja? Boleh. Ustazah, kalau sedekah subuh terkumpul setiap hari, boleh nggak dikasih ke orang tua? Boleh, nggak ada masalah. Ustazah, iya. Duanya 5 kali ya, satunya 1 kali. Ustazah, iya boleh. Apakah boleh qobliyah dan ba'diyah zuhur masing-masing 2 rakaat? Is okay ya. Ustazah, witir makan kurma, zikir kenapa disunahkan dalam jumlah yang ganjil? Memang mengacu pada pribadi Rasulullah dan udah ada penelitian makan kurma dalam jumlah yang genap dia jadi karbo, dia jadi glukosa yang tinggi. Ya, dan kalau dia makan dalam jumlah yang ganjil, dia menjadi high protein. Ya, memang sunnahnya ganjil. Kenapa? Karena salah satunya innallahal witr yuhibbul witr. Allah itu ganjil, menyukai yang ganjil, ya kan? Makanya sholat malam itu diganjilkan dengan sholat witir. Makan kurmanya ganjil, ya kan? Surga itu ada 7 pintu ganjil. Neraka 7 pintu juga ganjil ya. Langit 7 lapisan ganjil. Bumi 7 lapisan ke bawah ganjil, ya kan? Jadi Allah itu ganjil dan menyukai yang ganjil ya. Innallahal witr yuhibbul witr, ya. Oke. Ustazah, apa boleh sedekah subuh berupa uang? Iya. Enggak harus berupa uang ya. Subuh-subuh ceramah aja. Jadi sedekah subuh dia, sedekah ilmu. Subuh-subuh senyum aja. Nggak bagus senyum. Sedekah subuh. Bisa. Pokoknya sedekah itu apapun yang menyenangkan hati orang ya. Ustazah, zakat mal apa boleh dikasih ke orang tua? Zakat nggak boleh dikasih ke orang tua ya. Orang tua ke anak yatim itu nggak boleh ya teman-teman ya. Oke. Ustazah, iya. Putus-putus guys, suara aku jelas. Ustazah, batas keramas. Keramas saat puasa itu sebenarnya nggak apa-apa. Cuman takutnya tertelan airnya dan masuk airnya ke tenggorokan dan kerongkongan. Jadi dijaga aja ya. Ustazah, iya Jawa Tengah, mantap ya. Ustazah mau tanya, boleh nggak tarawih 8 rakaat tanpa witir ya? Sayanglah, witir itu sunnah muakkad Pak. Jadi witir itu lakukanlah. Sayanglah kalau nggak witir teman-teman ya. Sayang banget loh, karena witir itu adalah sunnah muakkad. Tarawih itu sunnah biasa ya kan. Nah, Rasulullah itu tidak pernah tinggalkan witir, tapi pernah tinggalkan tarawih. Bahkan Rasulullah SAW pernah berwasiat, jangan tinggalkan oleh kalian 3 perkara, yaitu sholat witir, duha, dan 3 hari setiap bulan untuk puasa yaumul bid ya. Oke, gitu ya, sampai paham. Ustazah, kalau tarawih 2 rakaat, jadi tahiyat awal tidak dibaca. Kalau 2 rakaat kayak sholat subuh, nggak ada tahiyat awal ya. Tahiyat akhir aja langsung ya. Oke, ibu menyusui hanya kuat puasa setengah hari. Nggak usah puasa mbak, nggak usah puasa kalau ibu menyusui. Takut kenapa-napa dengan anaknya. Nanti tinggal bisa diqodho aja. Oke.
Ustazah, ibadah apa yang paling disenangi oleh Allah? Ini penting. Teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya ya. Yang baru mampir boleh klik foto yang ada di atas, follow, aktifkan tombol loncengnya, agar teman-teman dapat video terbaru dari aku ya. Jadi gini, amal apa yang paling dicintai oleh Allah Azza wa Jalla ya? Nah, dalam hal ini berbeda-beda dalil menyebutkannya. Karena Rasulullah itu menjawab pertanyaan orang itu tergantung daripada orangnya. Misalnya nih, ada orang yang datang kepada baginda Nabi. Ya Rasulullah, ayu amal ahsan indallah. Amal yang mana yang paling Allah cintai? Rasul tengok dia dulu. Oh, ini orang rajin sedekah tapi nggak bakti kepada orang tua. Maka Rasul berkata, amal yang paling baik bakti kepada orang tua. Besok nanya lagi sahabat yang lain. Ya Rasulullah, ayu amal afdal indallah. Amal apa yang paling baik di mata Allah? Oh, ini bakti sama orang tua nih. Tetapi dia nggak mau sedekah nih. Maka Rasul berkata, sedekahlah. Lalu kemudian ada yang bertanya lagi. Ya Rasulullah, amal apa yang paling Allah cintai? Ternyata orang ini bakti sama orang tua, ternyata orang ini rajin sedekah, tapi misalnya dia nggak melakukan sholat sunnah. Maka Rasulullah berkata, amal yang paling baik adalah sholat sunnah. Jadi kalau kita baca dalil, banyak kali amal yang paling afdol ini, amal yang paling afdol ini. Kenapa Rasulullah mengeluarkan sabda itu? Tergantung siapa yang bertanya. Itu hebatnya dakwah Rasulullah, ya kan? Jadi semua amal oke ya. Ustazah, oke, apakah saya bertemu dengan ibu yang meninggal? Kalau saya sudah meninggal, tidak ada yang tahu alam arwah. Suatu ketika ada seorang sahabat bertanya kepada baginda Nabi, Ya Rasulullah, akhbirni anir ruh. Kasih tahu kepadaku tentang ruh. Apa kata Rasulullah? Wallahu alam bisawab. Hanya Allah yang tahu. Tapi Rasulullah kepo juga. Akhirnya Rasul nanya kepada Jibril. Ya Jibril, akhbirni anir ruh. Kasih tahu kepadaku tentang alam ruh. Apa kata Jibril? Wallahu alam bisawab. Hanya Allah yang tahu. Oke? Jadi Allah saja yang tahu ya tentang arwah dia datang atau enggak macam-macam ya. Ustazah, sholat witir 3 rakaat 1 kali salam. Boleh. Sengaja aku sholat witir 3 rakaat 1 rakaat 3 rakaat sunnah atasku karena Allah. Rakaat 1 berdiri, rakaat kedua berdiri, rakaat ketiga tahiyat akhir. Jadi tidak pakai tahiyat awal Mbak Soleha ya. Dan rakaat 1, 2, 3 dan 3-nya pakai ayat pendek semuanya. Oke? Ustazah, gitu ya teman-teman ya. Kalau mandi junub dimulai dari kaki boleh nggak? Enggak. Mandi junub tuh dari ubun-ubun sampai ke bawah. Badan bagian kanan basah bagian bawah. Badan bagian kiri basah bagian bawah. Jadi mandi wajib itu, selama ini mandi wajib dari kaki ke atas. Gimana nyiramnya tuh? Agak-agak lain ya. Jadi begini ya, teman-teman basahkan dulu, cebok dulu, kemudian basuh sela-sela jarinya, disunahkan berwudu di awal, lalu pasang niat. Sengaja aku mandi junub mensucikan diriku dari hadas besar lillahi ta'ala. Ambil air tumpahkan ke kepala sampai basah bagian bawah. Badan bagian kanan basah bagian bawah. Badan bagian kiri basah bagian bawah. Ya udah, setelah itu udah mandi aja ya seperti biasa. Apakah putus-putus? Oke gitu ya. Ustazah, bagaimana cara kita minta maaf sementara kita nggak ketemu lagi dengan orang itu? Coba cari ahli warisnya, sampaikan minta maaf kepadanya, atau sampaikan salam kepada orang yang dekat dengan dia, atau teman-teman cukup doakan saja. Allahumma ghfirli walahum. Ya Allah, ampuni dosaku dan dosanya. Coba ya, kalau kita pernah punya dosa dengan orang meninggal, kita punya dosa dengan orang yang kita tidak pernah ketemu lagi sama dia, kita bacanya Allahumma ghfirli walahum. Ya Allah, ampuni dosaku dan dosanya ya. Ya Allah, ampuni dosaku dan dosanya. Itu caranya. Ustazah, iya apa teman-teman ya? Ustazah, kalau sholat fajar sebentar ya teman-teman ya. Kalau sholat fajar apa tadi dia? Oke, teman-teman. Oke. Ustazah, mau tanya, boleh nggak biar nggak datang bulan minum pil haid biar nggak bolong puasanya? Jawabannya adalah nggak boleh ya teman-teman ya. Kalau untuk puasa nggak boleh. Tapi kalau untuk umroh ya atau haji itu masih dibolehkan ya. Menurut ulama khalaf ya.
Ustazah, darah istihadah itu, Ustazah, darah istihadah itu batasannya berapa hari? Darah istihadah itu batasannya adalah 15 hari ke-15 ke atas itu udah istihadah ya. Hari 15 ke atas ya. Jadi jangan nggak sholat di hari ke-16-nya. Setelah istihadah nggak usah mandi lagi. Iya, nggak usah mandi lagi ya. Jadi kalau udah hari ke-15 mandi tuh. Sengaja aku mandi wajib mensucikan diriku dari hadas besar lillahi ta'ala. Mandi, setelah itu kan masih keluar darahnya tuh ya. Nah, boleh sholat Pak London, boleh puasa, boleh tawaf, nggak apa-apa. Cuman antara wudhu dengan sholatnya itu wanita yang istihadah tidak boleh terlalu jauh jaraknya antara wudhu dengan sholatnya. Ustazah, iya, apakah besok masih boleh puasa? Masih untuk puasa qadha. Puasa sunnah tergantung. Apakah sebelum Sya'ban udah terbiasa berpuasa? Kalau udah terbiasa berpuasa, boleh. Kalau nggak terbiasa, udah nggak boleh lagi. Ustazah, iya, waalaikumsalam ya. Niat taraweh berjamaah. Sengaja aku sholat sunat taraweh 2 rakaat mengikut imam, sunnah atasku kan Allah ya. Sama mau di endometriosis, penebalan dinding rahim, tetap itu istihadah. Ustazah, iya, saya hamil muda tapi belum mampu berpuasa. Nggak usah puasa mbak, nggak apa-apa ya. Nanti mbak bisa qadha puasanya atau bayar fidyah. Ustazah, iya, mohon dijelaskan iktikaf saat Ramadan. Iktikaf itu adalah duduk tenang diam di masjid. Duduk tenang diam di masjid. Apa yang dilakukan? Bisa baca Quran, zikir, ingat kekurangan diri, sholat sunnah, dan kemudian doa. Doa, zikir, baca Quran, ingat kekurangan diri, sholat sunnah. Doa, zikir, baca Quran, ingat kekurangan diri, sholat sunnah. Nggak boleh menghayal atau ingat masa lalu. Nggak boleh. Jadi duduk gini guys. Zikir, berdoa, ingat kekurangan diri, capek berdoa, bawa zikir, capek zikir, bawa doa, capek doa, bawa sholat gitu. Itu ya. Dan harus di masjid ya. Kalau di rumah itu bukan itikaf namanya. Dan harus tenang, diam, nggak boleh ngobrol ya. Saya itikaf Ustazah tapi sambil nonton labnya Ustazah. Itu bukan itikaf namanya. Saya itikaf Ustazah tapi sambil saya tuh ngobrol ya dengan teman saya, bukan itikaf namanya. Itikaf itu duduk tenang diam. Saya itikaf, saya baca Quran tapi sambil ngobrol. Itu baca Quran namanya, bukan itikaf. Kalau mau dianggap itikaf, dia harus tenang diam nyudut. Bisa 1 jam, bisa 2 jam, bisa 3 jam, bisa setengah jam, is oke. Ya, iktikaf di musola boleh ya. Ustazah, iya gitu ya. Kalau zikir boleh menutup mata ya. Kalau doa boleh nutup mata ya. Yang sangat dianjurkan membuka mata itu adalah kalau sholat. Sholat itu buka mata, buka bibir. Sholat itu buka mata, buka bibir ya. Nggak boleh tutup mata, tutuplah bibir. Ustazah, nanti jadi makruh. Sholatnya sah sih, cuman dia makruh aja. Tertidur nanti. Jadi sholat itu buka mata, buka bibir. Pengen khatam Quran sebelum Ramadan, tinggal 1 juz. Tapi keburu haid, lanjut atau selesai? Tunda, lanjut aja nggak masalah. 1 juz itu baca aja hari pertama mbak. Ya nanti hari kedua mulai lagi ya. Ustazah, apa doa sedekah subuh? Rabbana taqabbal minni. Ya Allah, terimalah dariku. Rabbana taqabbal minni. Ya deket kali aku dengan kamera. Takut juga aku ngelihat muka aku sendiri di live guys ya. Rabbana taqabbal minni. Ya Allah, terimalah dariku. Ya Allah, terimalah dariku. Ya Allah, terimalah dariku. Ya, itu doanya ya. Ustazah, jadi baca doanya ya. Doa saat kita melakukan sedekah ya. Kalau ingin berbuat baik, sedekah itu boleh ya.
Tetes mata apakah membatalkan puasa? Syubhat, khawatirnya masuk ke tenggorokannya. Ustazah, iya. Nangis membatalkan sholat? Enggak. Nangis, batuk, pilek, flu, kemudian berdahak, berdehem tidak membatalkan sholat. Ya, Ustazah, oke. Gimana hukumnya kalau sholat tahajud udah baca doa dan kita kirim Al-Fatihah untuk anak yang meninggal? Nggak apa-apa, is oke. Ya. Ustazah, sholat di rumah nunggu azan selesai? Iya dong. Selesai azan dulu baru kita sholat ya. Ustazah, maaf Ustazah pakai 2 akun ya. Live? Enggak, aku live cuman di akun ini aja. Tapi aku punya 2 akun ya. Cuman aku live cuman pakai akun ini aja ya. Oke, apakah teman-teman ada lihat aku live di akun lain saat ini? Enggak kan? Aman kan? Ustazah, iya. Saat waktu asar saya sholat kodo ya. Tapi enggak sholat sunnah qobliyah. Boleh enggak? Boleh, tapi kodo itu hanya bisa dilakukan kalau teman-teman melakukan, kalau teman-teman ingat jumlahnya. Kalau nggak ingat, nggak bisa. Ustazah, iya, Ustazah, lagi puasa kumur-kumur batal nggak? Sebenarnya kalau nggak ada kepentingan janganlah teman-teman berkumur-kumur. Takutnya masuk ke tenggorokan dan kerongkongan. Tapi secara hukumnya boleh, nggak jadi masalah ya. Oke, ngelek teman-teman, aman. Ustazah, kalau saya puasa Daud ngelek, tanggal 2 Syawal sudah mulai puasa Daud lagi. Boleh, udah boleh puasa Daud lagi tanggal 2 Syawal ya. Ustazah, putus-putus. Oke, aman ya, siap. Ustazah, iya, kalau lagi puasa pas wudhu keminum airnya, tapi nggak sengaja. Kalau nggak sengaja nggak apa-apa. Tapi kalau teman-teman sengaja baru batal ya. Ustazah, orang yang diabetes minum obat 3 kali sehari, boleh nggak berpuasa? Siap Mbak Raisya? Iya jangan, kan nanti ada orang sakit yang tidak ada harapan sembuh dan dia harus meminum obat seterusnya. Maka untuk orang-orang seperti itu maka dia boleh membayar fidyah ya. Membayar fidyah itu memberi makan 1 orang fakir miskin selama 1 hari untuk sebanyak 1,4 kilogram beras per harinya. Oke. Bolehkah sholat duha jam 10? Boleh sampai 1 jam menjelang azan zuhur ya. Ustazah, iya emang puasa hari apa Bu? Hari Sabtu Pak. Ustazah, iya oke gitu ya. Ustazah kalau Ustazah, kalau puasa siang tidur dekat suami batal enggak? Iya tidak ya, kecuali tidurannya teman-teman kayak gitulah. Wah susah juga jawabnya ya. Ustazah, besok masih bisa puasa Senin Kamis enggak? Bisa kalau teman-teman udah terbiasa berpuasa sebelumnya. Dan besok pun masih bisa puasa kodo ya. Siap Mbak Teh Inar ya. Ustazah, iya oke. Ada yang nanya kentut dalam air gimana? Kentut aja, tapi pamit dulu sama airnya. Ir, aku kentut dulu ya Ir. Oke. Ustazah, iya kalau kalau setelah haid apakah harus mengkodo sholat yang ditinggalkan? Tidak. Yang harus kodo itu adalah haid aja ya. Ustazah, apakah udah flag masih bisa teman-teman sholat? Iya. Kalau udah selesai haidnya masih flag nggak boleh sholat ya, nggak boleh sholat ya. Tunggu sampai cairan itu berubah jadi cairan putih dulu ya. Ir gitu ya. Ustazah, iya apakah boleh kita mandi junub setelah azan subuh? Oke. Umar bin Khattab pernah menyatakan, dia bertanya kepada baginda Nabi, ya Rasulullah, aku dalam kondisi junub. Bolehkah aku berpuasa? Apa kata Rasulullah? Boleh, lanjutkan puasamu langsung mandi tanpa makan sahur ya. Oke, jadi boleh aja ya. Ustazah, iya sebelum Ramadan dianjurkan nggak ziarah? Sebenarnya nggak juga, cuman kita libur ya udah kita ziarah ya. Ustazah, kalau wiritan tiba-tiba kentut batal nggak? Iya. Oke, kalau wiritan tiba-tiba kentut batal nggak? Teman-teman, kalau lagi wirid, sholawat, zikir, ya,
Oke, ngelek ya. Aku ganti sinyal dulu ya. Aku ganti sinyal sebentar ya, teman-teman ya. Oke, semoga nggak ngelek lagi ya. Semoga nggak ngelek lagi ya, teman-teman ya. Semoga nggak ngelek lagi ya. Oke, semoga nggak ngelek lagi ya, teman-teman ya. Siap ya. Oke, Ustazah, iya. Kalau wiritan tiba-tiba kentut batal nggak? Nah, kalau wiritan ya atau kalau teman-teman solawat ya, kalau teman-teman misalnya baca doa itu tidak wajib wudhu. Kalau nggak wudhu pun nggak jadi masalah ya. Ustazah, iya sama-sama ya. Boleh nggak sholat subuh jam 6 pagi? Kalau ketiduran tetap wajib sholat. Tapi kalau waktunya udah habis teman-teman lalai tetap berdosa ya. Ustazah, kalau ziarah baca doa dulu atau siram air dulu? Bebas, urutannya bebas aja mbak ya. Ustazah, apakah para wali Allah bisa mendoakan orang yang masih hidup? Nggak benar. Makanya saya sampaikan, kalau teman-teman ziarah, caranya tuh kayak gini. Teman-teman ambil wudhu, lalu kemudian setelah itu pakai pakaian yang tidak mencolok, lalu kemudian masuk ke lingkungan kuburan, ucapkan assalamualaikum ya ahlal kubur. Lalu kemudian teman-teman doakan ahli kubur itu dan teman-teman boleh siram kuburannya. Doakan pakai bahasa Indonesia aja, ya Allah lapangkan kuburan orang tuaku, berhenti malaikat menyiksanya, ringanlah siksa kuburnya. Dan tidak boleh teman-teman meminta doa kepada dia. Ya, oke ya, nebul batal mbak, ada cairan yang masuk ya. Jadi kayak gitu ya, minta doa kepada dia. Siap mbak Tia, ya Allah aku minta doa ya wali, itu nggak boleh. Atau curhat kepada wali, nggak bisa ya. Ustazah, iya, kalau puasa waktu masak boleh dijilat rasa nggak? Boleh, yang penting dikeluarkan. Tapi kalau cicipnya setengah jam pasti batal ya. Ustazah, oke, menunda haid saat puasa dengan cara meminum ramuan atau suntik KB tidak boleh. Kecuali kalau teman-teman menunda haid saat teman-teman dalam keadaan umroh atau haji. Oke. Ustazah, di bulan Ramadan apakah tetap baca Al-Kahfi setiap Jumat? Lakukan ya teman-teman ya. Oke. Ustazah, iya. Oke, setiap sholat tahajud selalu baca Al-Baqarah 8485. Nggak apa-apa ya. Oke, gitu ya. Ustazah, oke, aman, teman-teman aman. Sinyalnya gimana? Aman. Apakah semuanya nge-lag? Aman? Aman, teman-teman. Ustazah, zakat emas 100 gram apakah dikeluarkan setiap tahun? Kalau emasnya itu batangan, keluarkan setiap tahun. Tapi kalau emasnya dalam bentuk emas perhiasan, keluarkan sesekali saja seumur hidup ya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Ustazah, iya, oke, udah ya, Mbak Umi udah aku jawab ya. Siap Mbak Kartini ya. Ustazah, kalau nggak puasa karena kalau nggak puasa kan harus sebentar ya. Kita doa dulu ya. Robbi zidna ilman warzuqna fahman. Oke. Yuk aku coba jawab pertanyaan. Tadi apa ya pertanyaannya udah kelewat ya. Oke. Mbak Fira, kita doain syafakillah ya. Semoga Allah sembuhkan sehingga bisa beraktivitas seperti biasanya. Siap Mbak Rofita, Mbak Ratna, Mbak Ibumi, jazakunallah, Mbak Moni, khairan kasir ya. Siap Mbak Haikal ya. Oke, siap Mbak Noah. Yuk kita ngobrol. Tadi ada yang nanya apa ya? Ustazah, kalau lagi haid boleh nggak baca Quran yang ada terjemahan? Nah, ini terjadi perbedaan pendapat ya. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak. Tapi aku selalu menyampaikan bahwa kalau yang tidak boleh itu adalah mushaf yang full 30 juz ya. Kalau dia punya arti atau dia di handphone itu masih bisa ya. Oke, apakah sholat yang tertinggal tahun lalu wajib dikodo? Kodo itu kalau ingat jumlahnya, kalau nggak ingat nggak bisa.
Ustazah mau nanya, kalau terawih di rumah tapi ngikut bacaannya di musola, rumahnya dekat musola, nggak bisa. Berjemaah itu adalah satu tempat satu waktu, ya satu waktu tapi beda tempat nggak bisa. Dia ruku di sana, kita ruku di sini, Mbak Yatik. Dia berdiri di sana, kita berdiri di sini. Dia baca ayat di sana, kita baca ayat di sini, itu nggak bisa. Karena dalam ibadah itu adalah satu tempat satu waktu ya teman-teman ya. Satu tempat satu waktu. Kalau beda satu waktu tapi tidak satu tempat nggak apa-apa. Itu banyak terjadi sebenarnya. Sebentar ya. Oke. Itu banyak terjadi sebenarnya. Yaitu ketika ada host yang saya rasa niat mereka baik gitu ya, memvideokan atau melivekan dia lagi sholat taraweh atau jadi imam. Terus ditaruhnya handphone di depan jamaahnya, kita nih ngenaruh handphone di depan kita lalu kita ikut dia. Itu nggak bisa karena kan dia di dalam handphone. Tidak satu waktu, tidak satu tempat ya. Oke, sahur pertama kapan? Jumat subuh, Sabtu subuh ya teman-teman, tanggal 28 menuju tanggal 1 ya, Sabtu ya, tapi ada yang minggu ya. Oke siap ya. Kalau sholat di hotel dekat Mekah gimana Ustazah? Nah kalau sholatnya di hotel khusus di Masjidil Haram selagi masih di tanah haram itu masih bisa. Oke Ustazah, saya mau bertanya, aku pernah ngomong sumpah, apa boleh aku cabut lagi? Istighfar aja, tidak usah terlalu ngomong sumpah ya. Tiadalah umatku yang pensumpah dan pencarut, kata baginda Nabi. Oke, Ustazah mau nanya, kalau puasa bolehkah disuntik? Suntik apa teman-teman? Kalau suntiknya isinya vitamin itu syubhat ya. Itu syubhat ya. Oke, Ustazah, saya qobliyah subuh itu apakah sama dengan sholat rawatib? Ya, itu juga sama dengan sholat fajar ya. Rokaatanil fajar khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya, Mbak Bulbul. Siap Mbak Rus, Mbak Ratna ya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Ustazah, kapan mulai puasa? Kita tunggu pemerintah, tapi sepertinya fix hari Sabtu ya teman-teman ya. Sabtu kita puasa, jadi semacam Sabtu subuh kita bersahur ya. Apakah boleh puasa minum KB supaya tidak mens? Nggak boleh. Itu hanya dilakukan kalau Mbak umroh dan Mbak haji. Masih ada ulama khalaf yang membolehkan. Tapi kalau Ramadan itu nggak bisa. Kalau terawih sholatnya di rumah, suratnya apa aja yang dibaca? Bebas aja Mbak Dasi ya. Mau kuliah terus, kulhu terus, terserah ya. Ustazah, apakah sholat duha itu harus membaca surat yang ditentukan? Tidak ada surat itu harus. Walaupun misalnya sholat duha dianjurkan rakaat pertama baca al-syams, rakaat kedua baca ad-duha ya. Tapi itu cuman keanjuran ya. Tidak ada wajib ya teman-teman ya. Aman aja ya. Teman-teman masih bisa damai dengan kul huwallah, bisa damai dengan kul a'udzu birabbin nas. Bisa ya. Silahkan baca itu saja kalau memang mau ya. Walaupun ganti-ganti lah sedikit ya kan, ganti dengan ayat kursi ya kan, ganti dengan ayat-ayat lain ya. Sholat sunnah boleh nggak baca iftitah? Nggak apa-apa, cuman sayang aja lah ya, iftitah itu luar biasa. Waktu Rasulullah sholat berjemaah ya Ibu Mi, lalu kemudian Rasulullah itu setelah sholat ngelihat ke belakang. Hei, siapa di antara kalian yang tadi membaca Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila? Saya Rasulullah, kata sahabat. Maka Rasulullah berkata, futihat abwabus samawat, terbuka pintu langit saat kau membaca itu. Lalu kemudian setelah itu Ibnu Umar tidak pernah meninggalkan lagi macam bacaan iftitah. Tadarusan berjemaah tapi masing-masing di tempat dengan surat yang dibagi-bagi boleh. Yang penting pas orang baca Mbak membaca juga dalam hati ya. Ustazah, jam 11 siang masih bisakah sholat duha? Masih bisa, sampai 1 jam lah menjelang sholat zuhur ya. Ustazah, iya, kalau mandi wajib sekalian mandi Ramadan. Apa itu mandi Ramadan? Oke, Ustazah, mandi Ramadan, dosakah kita menghindari teman yang memfitnah kita? Jelas harus dihindari. Bahkan Umar bin Khattab pernah berkata, tinggalkan setiap orang yang pernah menyakitimu.
dan sering menyakitimu karena dia itu akan membuat dia sakit hati terus, kita sakit hati terus, dan dia selalu berdosa. Ya, jadi jangan terlalu dekat dengan ahlul fitnah, ahlul ghibah, ahlul namimah. Ya, apa beda fitnah, ghibah dan namimah? Fitnah itu menceritakan orang tapi nggak kenyataan. Ghibah itu menceritakan orang sesuai kenyataan. Benar orang itu buruk, lalu kita ceritakan dia. Yang ketiga namimah, orang yang lain depan, lain belakang. Lain ceritanya ke sini, lain ceritanya ke sini. Di sini dia ceritakan ini, di sini dia ceritakan ini. Jangan dekat-dekat dengan orang itu, repot hidup kita nanti ya. Ustazah, ahlun ghibah, ahlun fitnah, ahlun namimah ya. Ustazah, iya, kalau baca Al-Quran, bolehkah ikut bacaan Latinnya sampai khatam? Jadi gini, maaf izin, bagi teman-teman yang belum bisa baca Quran, fokus dulu belajar Quran. Jangan fokus khatam dulu. Karena belajar Quran sampai bisa itu hukumnya wajib. Nanti kalau udah bisa, hukumnya menjadi sunnah. Ya, jadi kayak gini guys, Quran Latin itu bukan agar teman-teman baca Latinnya, tapi untuk belajar, baca Arabnya dulu, kalau terkendala baru baca Latinnya. Baca Arabnya dulu, kalau terkendala baru baca Latinnya ya. Jadi belajar aja dulu dengan Quran Latin itu. Kalau baca Latinnya terus nanti nggak bisa-bisa baca Quran. Nah kalau udah bisa baca Quran baru fokus dengan khatam ya. Belajar baca Quran juga sesuatu yang istimewa kok. Karena belajar Quran sampai bisa hukumnya wajib. Ustazah, baca Al-Quran di HP nggak apa-apa, cuman jangan dibiasakan. Karena isi daripada rosam atau syakta, bagaimana aku ngomongnya ya, domatain, pokoknya tulisan HP dengan tulisan Al-Quran tanpa teman-teman sadari itu berbeda. Ya, yang ngerti adalah orang-orang yang detil. Beda. Nanti pas teman-teman mau baca Quran di Quran yang sebenarnya, nanti teman-teman gelagapan, bingung ya. Ngilangin tai lalat nggak boleh ketika dia tidak meradang, tidak ada semacam sakit, nggak boleh ya. Siap Mbak Teteh. Kodo sholat fardu pakai iftitah enggak? Iftitah itu pada semua jenis sholat boleh pakai, boleh tidak. Sayang kalau nggak dipakai. Tapi kodo hanya bisa kalau teman-teman ingat yang ditinggalkan. Ustazah, kalau baca Al-Quran lurus aja tidak ada lagunya. Nggak apa-apa, lurus nggak apa-apa. Disimpang belok kanan sedikit, mainkan kopling, tekan rem sedikit, nggak apa-apa. Lagu itu tidak mesti teman-teman ya. Yang penting Qurannya dibaca. Ustazah, puasa pakai lipstik boleh nggak? Boleh puasa pakai lipstik. Yang nggak boleh itu adalah puasa makan lipstik ya. Ustazah, apa saat sholat taraweh harus baca iftitah? Iftitah itu sunnah saja pada semua jenis sholat ya. Tidak wajib teman-teman ya. Iftitah sunnah pada semua jenis sholat ya. Tidak wajib ya. Ustazah, iya apa Mbak Titi? Oke. Ustazah, iya apa lagi? Ketawa pula isinya. Ustazah, siap ketawa. Ustazah, apa nih ya? Iya. Kalau sholat taraweh dan witir sebelah rakaat sah nggak? Sah aja teman-teman ya. Sah aja ya. Kasih aku waktu 2 menit buat teman-teman yang udah paham. Aku jelaskan cara sholat taraweh di rumah. Semoga ada yang baru masuk dan baru paham. Dan akan paham insya Allah. Jadi kalau teman-teman punya anak bayi, punya anak kecil, atau teman-teman sakit, atau teman-teman pokoknya udah tua kayak gitu kan, nggak bisa sholat taraweh di masjid ya, maka teman-teman bisa sholat tarawehnya di rumah. Cara sholat taraweh di rumah itu gampang banget loh. Kan dia 8 rakaat dan 20 rakaat kan. Kita kerjakan yang 8 aja dulu ya kan, 8 aja lah ya. Ya 8. 8 rakaat dipecah aja jadi 4 ya. 2, 2, 2, 2. Kan 4 rakaat nih. Kan 8 rakaat jadinya. Jadi 2 rakaat pertama sama 2 rakaat kedua. Siap Mbak Libra. 3 dan 4 itu sama caranya kayak sholat subuh aja. Niatnya kayak gini. Sengaja aku sholat taraweh 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Lakukan siap Mbak Tati. Lakukan seperti biasa kayak sholat subuh aja. Ya. Lalu salam kanan salam kiri berdiri lagi. Sengaja aku sholat taraweh 2 rakaat sunnah atasku karena Allah.
2 rakaat kayak sholat subuh lagi. Pokoknya lakukan aja 4 kali. 1, 2, 3, 4. Totalnya 8 rakaat. Terus diakhiri dengan witir kalau bisa. Nah witir itu kan 3 rakaat. Bisa dipecah jadi 2 biar lebih gampang. 2 dan 1. Sengaja aku sholat witir 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Kayak sholat subuh aja. Lanjut naik lagi, sengaja aku sholat witir 1 rakaat sunnah atasku karena Allah. Nah 1 rakaat terakhir witir ini dianjurkan baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Jadi kan berarti ada 2 kali 5 dong. 2, 2, 2, 2 taraweh. 2-nya lagi witir, 1-nya lagi witir. Berarti ada 2 kali 5 tambah 1 jadi 11. Iya kan? Nah ayat pendeknya bebas, iftitah boleh baca boleh tidak. Tapi rakaat pertama bacalah iftitah biar sempurnalah sholatnya. Terus kalau teman-teman melakukan tarawih di rumah tidak harus habis isya Mbak Rita ya. Kalau tunggu dulu cucunya tidur, tunggu dulu anaknya tidur, nggak apa-apa. Jam 1, jam 2 nggak ada masalah. Tapi kalau teman-teman udah tarawih dan witir sebelum tidur, tengah malam mau tahajud silahkan, mau sholat taubat silahkan, mau sholat hajat silahkan. Tapi jangan witir lagi ya. Oke gitu ya. Ustazah hari Kamis ini aku puasa nggak apa-apa. Kalau puasa qadha hari ini masih bisa. Ustazah apa bolehkah imam sholat kalau jadi imam itu nggak berbicara melainkan menyebut Allahu Akbar? Nggak bisa, minimal dia baca Al-Fatihah. Kalau kita makmum kita baca selesai iftitah tapi imam masih baca Al-Fatihah kita diam. Diam Mbak. Jadi gini ya, sholat berjamaah tuh gini. Ketika imam baca iftitah, makmum baca iftitah kan. Kan gitu kan ceritanya kan. Nah, oke, sama-sama Mbak Mama Pasha. Nah, ketika imam baca Al-Fatihah, terus kitanya belum selesai iftitah, tetap diam. Ya, tetap diam aja. Karena kita nggak boleh baca apa-apa saat imam baca Al-Fatihah, ya kan? Nah, setelah itu imam baca ayat pendek, baru baca iftitah, baru kita baca Al-Fatihah, kan gitu. Nah, ternyata dia ayat pendeknya panjang, nggak jadi ayat pendek, jadinya ayat panjang kayak gitu kan. Nah, kita udah siap Al-Fatihahnya, ya udah dengerin aja imamnya, nggak usah baca ayat pendeknya ya. Apa boleh kita tarawih 4 rakaat 2 kali salam? Boleh. Tapi tadi aku sampaikan yang paling gampang ya. Witir langsung 3 rakaat boleh ya. Kalau 3 rakaat 2 kali salam kayak gitu ya. Saya tolak tarawih di rumah alhamdulillah ternyata sama seperti Ustazah. Ya seperti itu. Seperti yang Ustazah jelaskan. Jadi gitu ya. Witir 3 rakaat boleh dipangkas aja jadi 2 dan 1. Sengaja aku sholat witir 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Lalu kemudian salam kanan kiri langsung lagi sengaja aku sholat witir 1 rakaat sunnah atasku karena Allah. Ustazah. Dan untuk witirnya boleh nggak 3 rakaat langsung seperti sholat maghrib? Waduh, jadi sholat witir boleh langsung 3 rakaat, tapi tidak seperti sholat maghrib. Teman-teman perhatikan ya, sambil share-share tautan, tap-tap layarnya. Sholat witir boleh langsung 3 rakaat ya, tapi tidak sama kayak sholat maghrib. Caranya begini, sengaja aku sholat witir 3 rakaat sunnah atasku karena Allah. Iya kan? Rakaat 1 berdiri, rakaat kedua berdiri, ya. Kalau sholat maghrib rakaat keduanya tahiyat awal. Kalau witir tidak ada tahiyat awal. Jadi sholat taraweh pula. Sholat witir rakaat 1 berdiri, rakaat 2 berdiri, rakaat ketiga baru tahiyat akhir. Jadi witir kalau langsung 3 rakaat tidak pakai tahiyat awal. Kalau sholat maghrib rakaat 1 dan 2 baca ayat pendek, rakaat ketiga nggak baca ayat pendek. Tapi kalau witir 1, 2, 3 semuanya baca ayat pendek. Paham ya? Ustazah, kalau kita masih ada hutang, masih boleh nggak kita sedekah subuh? Boleh, ketika hutangnya belum jatuh tempo ya. Ustazah, oke, iya ini dia niat sholat witir ya. Ustazah, sholat tarawih 8 rakaat tambah witir 2 rakaat. Benar nggak maksudnya gitu? Salah. Tambah witirnya bukan 2 rakaat Mbak, witirnya 3 rakaat ya. Kalau tarawihnya 8 rakaat witirnya 2 jadi genap dia Mbak. Jadi gini Mbak. 8 tarawihnya kan 2 2 2 2. Iya kan? Dah udah 8 nih. Witirnya 3 rakaat. Caranya
2 dan 1 Mbak. Jadi witirnya 2 rakaat baru 1. Sengaja aku sholat witir 2 rakaat, sunnah atasku karena Allah. Salam kanan salam kiri, tambah lagi witir. Sengaja aku sholat witir 1 rakaat, sunnah atasku karena Allah. Oke. Tambah jelas ya, mantap ya, paham ya teman-teman ya. Ini kalau nggak paham-paham nih sampai paham. Tapi kalau witirnya cuma 1 rakaat nggak jadi masalah juga ya. Ustazah kalau mau baca surat tapi tidak full semua ayat nggak apa-apa. Misalnya guys sholat taraweh rakaat pertama. Waladhdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Allahu Akbar. Satu ayat. Enggak apa-apa. Rakaat kedua. Wal Qur'anil Hakim. Allahu Akbar. Rakaat ketiga. Innaka laminal mursalin. Allahu Akbar. Enggak apa-apa guys. Enggak apa-apa. Ya kan. Tapi kan teman-teman sukanya dengan kuliah dan kulhu. Ya enggak apa-apa juga kan. Ini kan wajah-wajah kul-kul semuanya nih kan. Aman aja. Ya. Doanya setelah taraweh bebas aja, namanya doa. Oke. Ustazah, boleh nggak baca Quran Latin terbata-bata? Boleh. Baca Quran terbata-bata nggak masalah ya teman-teman ya. Ada dalil al-mahirum bil Quran ma'asafaratin kiramim bararah. Yang ketawa kul-kul ya. Al-mahirum bil Quran ma'asafaratin kiramim bararah ya. Siapa yang mantap membaca Quran maka dia akan dikelilingi malaikat Allah. Walladzi yaqra'ul Qur'an wa tata'ta, dan siapa yang membaca Quran lalu terbata-bata dia membacanya, wa huwa alaihi syakun lahu ajran, maka dia dapatkan 2 pahala. Yang pertama pahala karena bacaannya, yang kedua pahala karena susahnya dia membaca. Susah baca Quran dapat pahala. Siap ya. Didekatkan tak nampak bacaannya, dijauhkan lebih nggak nampak, dibalikkan ketutup pula Qurannya, bawa tidur terkantuk, bawa duduk sakit pinggang, susah baca Quran, pas udah jelas terbata-bata pula, nggak apa-apa, dapat pahala susahnya, dapat pahala bacanya. Oke, iya. Gitu ya teman-teman ya. Oke. Ustazah, orang tua baru meninggalkan dunia. Ya, apa yang saya lakukan untuk mendoakannya? Oke, teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya ya. Yang baru mampir boleh klik foto yang ada di atas, follow, aktifkan tombol loncengnya ya, supaya teman-teman ikut bisa belajar aktif di akun ini. Jadi begini ya, dan semoga betah ya belajar bersama aku ya, bersama akun kita. Jadi begini, tadi mau jelasin apa? Lupa aku. Apa tadi? Apa ya tadi ya guys? Bantulah. Tadi aku mau jelasin apa ya? Oh, untuk orang tua yang meninggal. Nah ya, jadi untuk orang tua yang meninggal, pertama teman-teman bisa bacaan Quran untuk dia sampai khatam. Jadi kan nanti gini nih ya teman-teman ya. Nanti kan teman-teman udah punya batasan bacaan Quran kan. Nah ini ada ide nih ya, kalau mau boleh diamalkan. Jadi Al-Quran yang udah teman-teman baca itu ditutup aja dulu, maksudnya ditandai aja dulu. Nanti mulai 1 Ramadan bacalah, khatamkan. Bacanya 2 lembar setiap habis subuh, 2 lembar habis zuhur selama Ramadan nih. 2 lembar habis asar, 2 lembar dan 4 lembar habis taraweh. Karena waktu maghrib kan teman-teman gak mungkin kan baca Quran, karena kalah dengan es cendol, bala-bala, lontong, lotek, pecel, ya kan, tipis kemungkinan baca Quran setelah maghrib nih kawan-kawan nih. Jadi 2 lembar habis subuh, zuhur, asar, isyanya 4 lembar. Berarti kan sehari kan 10 lembar tuh kan guys, ya kan? 10 lembar itu 1 juz loh. Ya 1 juz loh itu. Kali 30 hari kan 30 juz ya. Kalah ya. Nanti Mbak, tadi untuk orang tua meninggal, sebelum Mbak baca Quran dan semuanya nih ya, teman-teman coba berdoa. Ya Allah, saya baca Quran. Dengan baca Quran ini lapanglah kuburan orang tuaku, berhenti malaikat menyiksanya, ringanlah siksa kuburnya. Ya itu bisa teman-teman sampai nanti khatam. Atau kirimkan Al-Fatihah setiap habis sholat untuk orang tuanya, atau kirimkan Yasin setiap malam Jumat. Ada rezeki boleh wakaf atas nama dia, ada rezeki boleh sedekah atas nama dia, lebih rezeki banyak bisa kurban atas nama dia, bisa rezeki banyak bisa badal umrah, badal haji buat dia. Aman. Iya, insya Allah kita tidak akan berkurang kok pahalanya kalau kita doakan untuk orang, insya Allah. Iya, galah dengan salallahu ya.
Ustazah, apa boleh baca Quran terjemahan untuk belajar? Nggak apa-apa. Ustazah, kalau qobliyah subuh dikerjakan, sedangkan qobliyah dan ba'diyah zuhur asar tidak dikerjakan. Nggak apa-apa. Itu kan sunnah, tapi sayang aja sih kalau nggak dikerjakan. Iya Mbak Bulbul ya. Kalau saya di rumah 1 juz, di musola 1 juz. Tapi meskipun teman-teman baca Qurannya 1 juz, 1 hari, jangan baca Quran saat ustadznya ceramah. Ustadz ceramah kita baca Quran. Kenapa? Kata Ustazah Nela, 1 day 1 juz. Jangan. Karena mendengarkan ceramah ustadz hukumnya wajib, kemudian baca Quran hukumnya sunnah. Selain itu juga kita mesti ihtiram kepada ustadznya, mesti hormat kepada ustadznya, ya, menghormati guru bagian dari keberkahan ilmu. Dan kemudian kita mesti memenuhi adab dalam majelis ilmu. Aku nggak ngerti ceramah ustadznya ustazah, anggu aja lah. Oke Ustadz, siap aja lah dalam hati ya kan, walaupun teramalkannya tahun depan misalnya kayak gitu ya. Nah kayak gitu ya. Ustazah, apa boleh kita beribadah tapi mengharapkan pahala? Nggak ada masalah sih teman-teman ya. Banyak kok dalil-dalil yang menyuruh kita mengharapkan pahala. Contoh misalnya pahala rokaatanil fajr. Iya Mbak Tin, rokaatanil fajr khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat fajar bagaikan dunia dan seisinya. Diiming-iming kita dengan pahala. Nggak apa-apa ya. Di malam nisfu Sya'ban nanti doa diijabah, pahala berlipat, beramal di malam nisfu. Nggak apa-apa. Dalilnya ada. Nggak apa-apa kita kejar pahala. Bukan berarti kita tidak ikhlas. Nggak dibolehkan kita mengejarkan pahala. Kalau sholat tarawih di rumah, di rumah kalau malam ganjil apakah pakai kunut juga? Kunut itu disunnahkan oleh Imam Syafi'i, tidak oleh Imam Hanafi. Jadi teman-teman terserah aja mau pilih kunut atau tidak. Boleh nggak dibaca di bulan Al-Quran? Pengen baca Quran artinya aja, baca Qurannya ya, jangan artinya aja ya. Karena Al-Quran itu al-lughah yang sifatnya wahyu ya. Kenapa baca Al-Quran itu harus bisa? Karena dia wahyu Allah ya. Baca Latinnya itu untuk belajar aja, bukan untuk baca Latinnya. Jadi baca Arabnya dulu terkendala, baru baca Latinnya. Siap Mbak Omi? Baca ayatnya dulu terkendala, baru baca Latinnya. Jadi belajar Quran sampai bisa wajib. Nanti kalau udah pandai baca Quran hukumnya sunnah ya. Kalau dia nanya, Ustazah apa hukum baca Quran? Saya nanya balik, udah bisa nggak? Belum bisa aku baca Quran. Nah wajib tuh baca sampai bisa. Ustazah apa hukum baca Quran? Udah bisa belum? Udah, sunnah membacanya ya. Apa bedanya tarawih 8 rakaat sama yang 20? Bedanya satunya 8 rakaat, satunya 20 rakaat. Iya memang gitu kan bedanya. Iya sih. Jadi gini ya, kalau 8 rakaat pernah dikerjakan oleh Rasulullah. Rasulullah selalu mengerjakan 8 rakaat. Tapi 20 rakaat ini sahabat mengerjakan. Walaupun Rasul tidak mengerjakan, tapi Rasulullah setuju sahabat mengerjakan 20 rakaat ya. Nah, kalau 8 rakaat kan duanya adalah 4 kali. Kalau 20 rakaat duanya 10 kali ya. Bagus yang mana? Tentu lebih banyak lebih bagus ya. Oke. Ustazah, sholat wudhu berapa rakaat? 2 rakaat cukup ya. Ustazah, iya. Oke. Taraweh jamaah sampai masuk rumah tapi shaf tidak putus. Boleh, nggak ada masalah. Misalnya ada musola depan rumahku penuh. Akhirnya aku izinkan, hai teman-teman silahkan masuk ke rumahku, nggak apa-apa. Ya yang penting shaf tidak putus ya teman-teman ya, aman aja ya. Nah kayak gitu ya teman-teman boleh ya. Ustazah gimana kalau nggak bisa baca Quran? Wajib belajar sampai bisa. Nanti kalau udah bisa bacanya hukumnya sunnah saja. Terus kalau belajar saya terbata-bata nggak apa-apa ya. Ustazah boleh nggak umroh tapi nggak bisa baca Quran? Nggak ada larangan. Nanti umroh Mbak cari Quran per juz Latin. Nah Mbak bawa agak 2 juz. Kan tipis aja. Mbak bawa yang ada Latinnya. Jigik Mbak pergi. Mbak baca. Jangan baca Quran yang ada di sana. Repot nanti Arab semua. Iya kan Mbak baca di Madinah. Baca Arabnya dulu bingung Mbak lihat Latinnya. Mbak baca Arabnya lagi bingung Mbak lihat Latinnya. Nanti semoga pulang umrah bisa baca Al-Quran yang baik. Nggak ada masalah. Cari Quran per juz Latin. Kan ada
ya, berangkatlah umroh di sana ya. Bawa Quran sendiri. Kalau bawa Quran Madinah repot, Arab semua, ya kan? Nah, gitu caranya. Nggak ada problem, aman aja udah. Yang penting kita lebih baik dari diri kita di masa lalu ya. Oke, Ustazah, iya terbata-bata baca Quran nggak ada masalah ya dalam kondisi belajar. Kan belajar ya kan. Bahkan yang udah pandai baca Quran pun kadang-kadang salah juga. Oh, nggak ada masalah ya. Yang penting mau aja membacanya. Sholat witir 1 rakaat bacaannya gimana? Sholat witir 1 rakaat sangat dianjurkan, ayat pendeknya adalah Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas ya. Tapi kalau enggak juga enggak apa-apa ya. Ustazah, gimana caranya sholat duha? Kayak sholat subuh aja, kan minimal 2 rakaat, maksimal 12 rakaat, iya kan? Nah 2, 2, 2, 2, 2, 2. Kalau mau 12 rakaat, 6 kali salam. Kalau mau 2 rakaat, 1 kali salam. Kalau mau 4 rakaat, 2 kali salam, iya kan? Gitu kan guys? Nah niatnya gimana? Sengaja aku sholat sunat duha, 2 rakaat, sunnah atasku karena Allah. Udah sholat aja kayak sholat subuh. Kalau mau 2 kali, ya lakukan lagi kedua kali. Ayatnya terserah. Iftitah boleh baca, boleh tidak. Ya, Ustazah, kalau tarawih sendiri di rumah, kita nggak baca doa setiap rakaatnya. Boleh setelah 1-2 rakaat doa, setelah 2 rakaat lagi doa boleh. Cuma kalau teman-teman suka tim-tim yang suka kentut ya, tim-tim yang suka batal wudunya, tim-tim yang suka buang angin ya kan, angin asik dibuang-buang aja. Nggak apa-apa, selesaikan aja dulu 8 rakaat baru zikir dan doa. Ya, nggak ada masalah itu. Habis witir pun zikir dan doa nggak ada masalah ya. Ustazah, iya. Kalau mau wakaf Quran nggak ada yang nyaksiin nggak apa-apa. Wakaf Quran nggak ada yang nyaksiin nggak masalah ya. Yang penting kan kita doa ya kan. Ustazah, boleh nggak baca Yasin tiap hari untuk almarhum saya? Almarhum saya pula salah. Almarhum ibu saya. Boleh, tapi jangan Yasin doang ya. Boleh Mbak space waktu untuk bacaan Yasin untuk ibu Mbak. Tetapi Mbak juga harus baca Quran secara pribadi. Nah, kita harus kenal dengan surat Ali Imran, Az-Zukhruf, Ad-Duhan, At-Taubah. Kita harus kenal dengan surat-surat Al-Quran ya. Jadi teman-teman, iya Mbak. Jadi bacalah Quran itu dari awal sampai akhir juga. Sekali-kali boleh baca Yasin. Nggak harus Yasin yang Mbak kirimkan untuk orang tua. Kalau mau, ambil space Yasin itu untuk baca surat yang lain, doakan untuk orang tua kan nggak ada masalah. Ustazah, kalau setelah sholat maghrib lanjut qada maghrib, kalau Mbak ingat jumlah yang ditinggalkan bisa. Ustazah, sama-sama. Terima kasih ya. Kalau nggak hafal bacaan ad-duha, boleh nggak sholat duha? Boleh. Bacaan ad-duha itu cuman sunnah ya, tidak wajib ya teman-teman ya. Oke. Mandi khusus saat Ramadan nggak ada. Sebelum Ramadan tidak ada mandi khusus ya teman-teman ya. Ustazah, iya, oke. Kalau dekat rumah kan ada musola, tapi pengen sholat di luar perumahan ada masjid, boleh nggak? Nggak apa-apa. Ya, jadi usahakan sholat itu lain perginya, lain pulangnya guys, biar saksinya banyak. Perginya lewat sini, pulangnya lewat sini, tapi jangan jauh kali pula sampai suaminya bilang, kok nggak pulang-pulang kau? Kata Ustazah Nela, lain pulang, lain pergi bang. Memutar aku dulu ke pasar. Jangan. Jadi maksudnya gini, teman-teman sholat, pergi, lain pulang. Kalau ada jalan muter-muter sedikit. Atau telapak kaki pergi beda dengan telapak kaki pulang. Ya, jalannya beda. Ya kan? Jadi saya teringat almarhum Kiai, semoga Allah meridhoi beliau. Beliau itu kalau ke masjid pulang lewat sini, balik lewat sini. Tapi kalau teman-teman jalan buntu, jangan pula pergi kemana-mana. Ngapa gue tak pulang-pulang? Kata Ustazah, jauhkan jalan pulang. Jangan. Bedakan aja telapak kakinya supaya teman-teman dapat saksi lebih banyak. Sama dengan pernah nggak lihat orang sholat pindah-pindah? Sholat rawatibnya di sini. Nanti sholat zuhurnya di sini. Ba'diyahnya dia pindah lagi. Kenapa lah nih orang pindah-pindah? Supaya keningnya mendapatkan saksi yang lebih banyak di akhirat. Oke? Tapi jangan jauh-jauh kelai tak pulang-pulang. Semua netizen jamaah online Ustazah Nela tarawih pulang jam 1 malam. Kenapa? Berputar berjalan. Jangan ya. Ustazah, ibu hamil dan menyusui kalau bisa kodo dulu. Kalau nggak bisa ya baru dia macam boleh fidyah ya. Oke. Maaf Ustazah, saya mendengarkan sambil masak nggak apa-apa ya katanya.
Kayaknya di sini lebih parah Mbak. Ada yang sambil baring nih Mbak. Ada yang belum mandi dan pakai dasteran. Ada yang sambil jemur pakaian, sambil nyetrika. Aman aja Mbak. Ini yang ngetik-ngetik nih, ini yang belum mandi ada sekian persen. Ya kan ada yang nyetrika sambil duduk, sambil masak, sambil jaga kedai. Ada Mbak. Aman aja Mbak. Oke, Ustazah, iya sambil jualan jaga kedai kan. Nah, sambil dandan pula. Iya sambil dandan. Tuh, sambil nyuci lebih parah, Mbak. Sambil nyuci, Mbak. Banyak kawan Mbak di sini rupanya. Oke, sambil jualan telur. Sambil ngomong anak, tuh, sambil nyetrika. Tahu aku ada indra ke 20 guys. Tenang aja. Nah, sambil ngepel hati-hati terjelungkang nanti. Yang repot itu ada yang nanya, boleh nggak saya dengerin Ustazah sambil jemur pakaian, kemudian sambil sholawat, dan sambil gendong anak? Bisa sih, tapi gimana caranya? Kayak gitu kan, kepo juga aku. Oke, gitu sambil jualan jamu, Masya Allah. Sehat selalu ya teman-teman di sana ya. Oke, teman-teman boleh yang baru mampir klik foto yang ada di atas, follow, aktifkan tombol loncengnya agar kita bisa ngobrol santai ya di akun ini insya Allah. Siap Mbak Ambar ya. Oke, sambil ngangak-ngangak. Ustazah, volumenya digedein Zah. Oh, volumenya digedein kalau teman-teman sambil siap. Sedekah di Mekah apakah sama dengan sedekah di rumah? Beda. Kalau di tanah haram, semua dilipat gandakan. Sholat kita dilipat gandakan, sedekah kita dilipat gandakan, kemudian semacam ini guys, baca Quran kita dilipat gandakan. Jadi teman-teman yang pergi umroh atau akan pergi umroh, coba deh. Biasanya kan kita sedekah di sini tuh. Kita sedekah di sana ke orang-orang yang kerja di sana, ke orang-orang yang di toilet, pembersih toilet, ke orang-orang yang bersihkan masjid gitu ya. Ada juga banyak mereka orang Indonesia yang itu kalau dikasih uang gitu ya, itu mereka senang ya karena ketemu uang rupiah, katanya kangen dengan kampung halaman ya. TKW yang di sana itu, Mbak uang rupiah, dia semangat itu rupiah, saya rindu kampung. Ada yang macam orang Jawa Timur itu banyak. Kalau dikasih ke mereka, mereka senang sedekah di sana ya, Masya Allah ya. Dengarkan sambil sedekah, sambil masak belum mandi. Kalau belum mandi aku tahu ya, tanpa teman-teman ngomong pun aku tahu dari kayak gitulah ya. Banyak nih yang belum mandi udah. Ustazah, sekarang masih boleh puasa Senin Kamis, boleh nggak jadi masalah ya? Oke, nggak ada masalah. Ustazah, kalau membaca ayat Al-Quran tanpa memegangnya, oke. Apa itu juga termasuk baca Quran? Baca Quran termasuk ya, siap Mbak Mama Nailah ya, termasuk baca Quran ya. Ustazah, iya puasa live. Ustazah, aku dengerin iya. Salam Singapura, mantap. Sholat sunnah nggak pakai doa iftitah nggak apa-apa. Cuman sayang lah teman-teman, iftitah itu kan cuma sebentar aja. Palingan cuma 2 menit kan. Bacalah iftitah itu supaya bagus sholatnya sempurna ya kan. Ustazah, doa kunut gak hafal gak apa-apa ya. Kunut itu hanya disunahkan oleh Imam Syafi'i, tidak disunahkan oleh Imam Hanafi. Dengerin tausiah ini dapat pahala gak? Dapat pahala menuntut ilmu ya. Ustazah, lagi haid baca Quran lewat handphone boleh. Oke, Ustazah, belajar Quran lewat aplikasi boleh nggak? Boleh, nggak ada masalah. Belajar Quran lewat aplikasi, lewat ustadz, lewat Quran Latin, lewat video, nggak ada masalah ya. Ustazah, apa manfaat taraweh sampai selesai bersama imam? Kalau sholat berjamaah, baik itu taraweh maupun sholat sendiri, itu manfaatnya adalah kalau kita salah, nggak kebaca Al-Fatihah, pikiran kemana-mana gitu ya, itu nanti teman-teman imam yang menggantikan kesalahan itu bagusnya sholat berjamaah. Kemudian dapat pahala silaturahmi kalau kita dengan teman-teman. Tapi itu tentatif, kadang-kadang dapat dosa gibah juga kalau sambil gibah ya kan. Nah tapi itu keutamaan sholat berjamaah kayak gitu di rumah atau di masjid sama. Nanti imam yang menggantikan kalau kita salah ya. Oke gitu ya teman-teman ya. Ustazah, iya mana afdol sholat di rumah atau di masjid?
yang afdolnya adalah yang penting berjamaah. Di rumah berjamaah afdol, di masjid berjamaah juga afdol ya. Yang penting usahakan berjamaah. Ya, boleh nggak perempuan itu sholat di rumah? Boleh gitu ya teman-teman ya. Jadi gini, perempuan itu tidak diharamkan ke masjid, juga tidak diwajibkan ke masjid. Dia boleh aja sholat di dalam rumah ya. Nah ya, jadi dia sholat di dalam rumah ya, boleh aja. Tapi dia tidak wajib ke masjid. Cuman ada dalil izasta'zana nisa'akum